Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hamzah dari kelompok 3. Saya sebagai pemandu presentasi kelompok 3 mengenai masalah ekonomi di Indonesia. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 3. Sebagai berikut di antaranya: itulah mereka yang akan memberi penjelasan mengenai masalah-masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kita akan tahu setelah mendengar penjelasan mereka, apakah Indonesia di tahun ini sama perekonomiannya di tahun yang lalu, atau mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunan. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan sebagai akibat berkurangnya pendapatan masyarakat secara real. Masyarakat mengalami penurunan daya beli barang kebutuhan pokok secara umum. Akibatnya, masyarakat tidak dapat hidup secara layak sehingga taraf hidupnya menurun. Salah satu contoh masalah sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial serius yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Meskipun telah berjuang puluhan tahun untuk membebaskan diri dari kemiskinan, kenyataannya memperlihatkan bahwa sampai saat ini Indonesia belum bisa melepaskan diri dari belenggu masalah kemiskinan. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan kelompok anggota masyarakat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Faktor penyebab kemiskinan yaitu 1. Pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. 2. Masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Faktor penyebab kemiskinan yang kedua adalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan kerja, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Karena dengan bekerjalah, seseorang mendapatkan upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut. 3. Malas bekerja. Faktor penyebab kemiskinan yang berikutnya adalah malas bekerja. Hal ini yang paling sering menjangkiti seseorang yang tak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. 1. Memperluas lapangan kerja. 2. Memberi bantuan pendidikan secara gratis. 3. Memberi fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. 4. Lakukan hal yang inovatif dan kreatif. 5. Membuka lapangan kerja sendiri. Masalah ekonomi yang akan saya jelaskan di sini ialah masalah pengangguran. Saat ini jumlah pengangguran di Indonesia masih belum bisa diatasi oleh pemerintah. Pada umumnya, pengangguran disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada. Dengan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, maka nilai pendapatan masyarakat Indonesia pun menurun. Artinya, jika nilai pendapatan menurun, maka daya beli masyarakat pun ikut juga menurun. Hal ini menjadi masalah terlambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat dalam kurun waktu 6 bulan, tingkat pengangguran di Indonesia bertambah sebanyak 230.000 jiwa. Ditambah dengan kecenderungan masyarakat menjadikan pendapatan sebagai patokan kesejahteraan perekonomian.
Melambatnya perekonomian di Indonesia sudah mempengaruhi kesejahteraan ekonomi nasional. Sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya angka pengangguran telah menurun. Namun pada tahun 2019, angka pengangguran meningkat semakin tinggi. Jumlah tenaga kerja melimpah sedangkan lapangan kerja semakin berkurang. Lalu bagaimana solusinya? Yaitu kuncinya, masyarakat dan pemerintah harus saling bekerja sama. Tidak ada yang lebih menitik beratkan atau dimudahkan. Peran keduanya harus seimbang. Dengan menerapkan konsep tim junior senior, di mana kedua kelompok tergabung menjadi satu. Keterampilan pekerjaan muda dan tua bisa saling melengkapi sehingga mendorong efektivitas kerja yang dilakukan. Kemudian lebih digerakkan lagi kualitas kerja yang baik agar lapangan kerja yang tersedia atau perusahaan tidak serta-merta mempekerjakan, sehingga tidak ada lagi pengusaha yang gulung tikar akibat upaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang masalah kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi ini menjadi salah satu masalah yang banyak diperbincangkan di berbagai topik pembicaraan, karena perekonomian merupakan faktor utama terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ekonomi adalah ketimpangan sosial ekonomi yang tidak sama antara kelompok sosial yang berbeda berada di masyarakat. Maka dapat juga diartikan sebagai kesenjangan dengan keadaan ketidaksamaan sosial dilihat dari sisi ekonomi masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi ini dapat terjadi karena kurang adanya kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, modal berusaha, dan kesempatan memperoleh pendidikan. Selain hal-hal tersebut, faktor yang mempengaruhi kesenjangan ekonomi sosial antara lain kebijakan politik yang kurang memihak, kurangnya daya saing sumber daya manusia, rendahnya akses untuk bisa memperoleh lapangan kerja. Sedangkan akibat dari kesenjangan ekonomi sosial yaitu tingginya angka kriminalitas, kemiskinan semakin meluas, anak-anak kurang mendapatkan pendidikan. Dari beberapa dampak tersebut, maka yang harus kita lakukan ialah mengurangi faktor-faktor yang memicu kesenjangan sosial ekonomi atau bahkan memberantasnya hingga habis. Hal yang harus dilakukan antara lain meminimalkan biaya pendidikan, mengajarkan nilai-nilai kemerdekaan, menciptakan lapangan kerja baru, memberantas korupsi, dan juga meningkatkan sistem keadilan di Indonesia. Kenaikan harga minyak dunia merupakan akibat langkanya minyak mentah. Kelangkaan disebabkan menipisnya cadangan minyak serta terhambatnya distribusi minyak. Kenaikan harga minyak menyebabkan harga barang pokok lain ikut naik. Akibatnya, daya beli masyarakat menjadi berkurang dan terjadi penurunan kegiatan ekonomi masyarakat. Sebab akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya manusia mengacu pada salah satu penentu terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sumber daya alam sebagai besar memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pembentukan modal termasuk tanah, gedung, mesin, kekuasaan, transportasi, dan media komunikasi. Perkembangan teknologi berpatokan pada salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Faktor sosial dan politik
Keduanya memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adapun solusi rendahnya pertumbuhan ekonomi: 1. Menekan laju pertumbuhan penduduk. 2. Merangsang kemauan berwira swasta. 3. Menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga atau industrialisasi. 4. Memperluas kesempatan kerja. 5. Meningkatkan GNP dengan cara meningkatkan barang dan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang masalah ekonomi, yaitu korupsi. Korupsi di Indonesia. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki masalah terbesar di bidang pemberantasan korupsi. Korupsi beserta turunannya, mulai dari suap dan hingga kolusi, telah menjadi faktor penghalang pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Selain itu, penyalahgunaan wewenang instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi juga masih menjadi praktik yang marak di kalangan birokrat. Namun demikian, yang tidak kalah pentingnya juga adalah keterlibatan pihak swasta. Saat ini memang harus dilakukan pembenahan oleh pemerintahan, utamanya pembenahan di bidang upaya penindakan dan penegasan korupsi. Dibutuhkan dua sinergitas pemberantasan korupsi. Akhir-akhir ini kita bisa lihat kondisi Indonesia yang maraknya para wakil rakyat yang korupsi. Pada pemberitaan yang tengah diperbincangkan, yaitu Menteri Sosial Juliari Pari Batubara yang korupsi bansos COVID-19. KPK telah menangkap dan menetapkan tersangka terhadap Menteri Sosial Julia Batubara terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial pandemi COVID-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. Kasus suap diawali dengan adanya pengadaan bansos berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai 5,9 triliun dan dilaksanakan dengan 2 periode. Perusahaan rekanan yang jadi vendor menyuap pejabat Kementerian Sosial tersebut. Menteri Sosial Juliari Batubara sangat mengejutkan publik, mengingat politisi Partai Benteng tersebut merupakan pejabat negara tertinggi di Kementerian Sosial yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Adapun masalah kelemahan korupsi di Indonesia, yaitu dalam hal ini yakni belum tuntasnya reformasi sistem penegakan hukum di institusi penegak hukum. Upaya pemberantasan korupsi salah satunya dengan represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat yang merupakan sumber informasi yang sangat penting. Dengan cara yang kedua, reformasi administrasi publik dan manajemen keuangan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi. Sekian dan terima kasih. Nah, itulah tadi masalah-masalah ekonomi yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Jadi, masalah ekonomi di Indonesia itu di tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya itu 5,3%, dan di sekarang itu mengalami penurunan 3,7%. Yang mengalami peningkatan itu hanya pengangguran dan peningkatan. Yang terjadi peningkatan itu hanya pengangguran dan kemiskinan. Nah, saya akan memberi kesimpulan dari masalah-masalah yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Nah, masalah ekonomi di Indonesia itu sangat tidak akurat, apalagi di zaman ini terjadinya COVID. Banyak masyarakat yang ter-PHK, dan terjadinya ter-PHK mereka pengangguran. Nah, sehingga apabila hanya itu pokok pendapatan masyarakat, maka dia akan menjadi kemiskinan, karena
dan ter-PHK oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga perusahaan. Nah, di tahun 2020 tinggal menghitung hari. Tentunya di sepanjang 2019 ada banyak permasalahan yang ditemui dalam perekonomian Indonesia. Masalah-masalah ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tak mencapai target pemerintah dalam APBN yang sebesar 5,3%. Kementerian Keuangan meramal ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh sebesar 5,5%. Kemudian Wakil Menteri Keuangan Hasim Nasr mengatakan proyeksi tersebut sejalan dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi global yang kian menurun, sehingga ekonomi dunia tahun ini diramal hanya akan tumbuh 3%. Tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu meningkat hingga 5%. Nah, level terendah sejak krisis finansial global pada tahun 2008 silam dan jauh di bawah proyeksi awalnya yang sebesar 3,7%. Inilah hal-hal yang mengenai masalah ekonomi yang disampaikan oleh kelompok 3. Sebelum saya mengundurkan diri, saya meminta maaf atas segala kekurangan ataupun kata-kata yang tidak berkenan yang disampaikan oleh teman-teman dan maupun saya. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.